Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis mini riset terkait komoditas tembakau yang ada di Desa Padamau Timur. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satria Aprindo Sedam Saputra dengan nomor NIM 21032110091. Untuk selanjutnya, di sini saya memaparkan ada beberapa poin pembahasan, yaitu ini ada gambaran umum, pembahasan dari kayak finansial, pembiayaan, resiko dan sebagainya, dan yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Baiklah, yang pertama gambaran umum. Ini petani yang saya wawancari bernama Pak Matrai atau juga dikenal dengan Pak Trai di kampungnya. Beliau berumur sekitar 50 tahun, berasal dari Desa Padamau Timur. Saat ini beliau memegang sawah milik orang lain, dan juga beliau juga menyewa sawah kepada orang lain juga. Jadi dia tuh mempunyai dua pegangan, yaitu memegang sawah orang lain dan juga sewa sawah untuk kebutuhan beliau. Saat ini beliau juga memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3, termasuk istri, anak 2. Nah, untuk itu kita langsung lanjut aja di bagian pembahasan. Nah, mengenai finansial, jadi Pak Matrai pada tahun ini beliau mengambil komoditas tembakau. Karena mengikuti ya yang ada di beberapa sawah yang berada di dekat sawah milik yang dia sewa, ya. Nah, di sini beliau mengeluarkan biaya sebesar 1.970.000, termasuk itu biaya variabel dan juga biaya tetap. Kemudian dan juga saya tanyakan kembali, itu di panen sebelumnya beliau laku pada harga 5.500.000 untuk tembakaunya. Dan kita untuk mencari keuntungan tersebut biasanya kita melihat penerima dikurangi total biaya, dan di situ kita lihat keuntungannya itu 3.530.000. Untuk biaya sewa lahannya, beliau itu menyewa selama 5 tahun dengan nilai sewanya itu 25 juta. Jadi saya sudah menghitung kembali tentang PIP period. Beliau akan kembali lagi untuk balik modalnya itu butuh waktu 4 tahun, 10 bulan, 18 hari. Kemudian di sini terkait pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini beliau menggunakan tabungan panen sebelumnya. Jadi beliau itu menggunakan hasil uang sebelumnya yang panen kayak sekarang tahun 2023. Nah, beliau itu menggunakan di tahun 2022. Jadi keuntungan yang didapat itu digunakan di tahun sekarang untuk membiayai komoditas tersebut. Di sini juga kalau seandainya uang tersebut kurang, biasanya beliau tuh meminjam kepada tetangganya untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Selain itu juga beliau tidak mengikuti KUR, kredit usaha rakyat. Bagi beliau terlalu rumit administrasinya, dan juga di sini selain itu beliau juga ada permasalahan di bagian panen sebelumnya. Jika panen sebelumnya itu turun, itu hasil panennya itu tidak sesuai ekspektasi. Jadi anggapan beliau itu tahun kemarin itu meninggi, dan jadi selanjutnya meninggi itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi pembiayaan itu terhambat bagian situnya. Untuk selanjutnya resiko. Di sini ada 2 resiko tembakau dibeli murah. Tembakau dibeli murah itu karena kata beliau juga menyebutkan bahwa dibeli murah itu karena ada kapasitas di gudang pengepul itu sudah banyak, jadi dibeli murah. Selain itu juga karena ada kebijakan lain kayak pembatasan dari perusahaan rokok, itu juga itu mempengaruhi, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya itu dibeli murah. Jadi berbeda dengan 10 tahun yang
sebelumnya yang beliau tanam itu berkali-kali lipat pendapatannya, karena waktu itu kebutuhan tembakau tuh banyak. Tapi akhir-akhir ini beliau mengatakan jika saat ini sedikit gitu. Untuk selanjutnya kerjasama di sini beliau bekerjasama dengan mitra desa, kelompok tani. Kemudian beliau itu juga itu sangat terbantu bagi beliau. Menurut beliau itu biasanya kalau kita beli pupuk itu dengan harga yang lumayan mahal, karena dia mengikuti dari mitra desa, beliau itu mendapatkan subsidi yang awalnya harganya jadi 400 jadi 200, seperti beli pupuk dan juga kayak benih dan sebagainya. Jadi merasa terbantu dengan mengikuti mitra desa tersebut. Dan juga beliau juga jika ada subsidi seperti ini bisa membantu meringankan bagi beliau, bagi pembiayaan dana dari usaha taninya. Untuk perencanaan usaha tani, di sini perencanaan usaha taninya itu dari awal beliau itu menciptakan bekerja untuk orang. Jadi kan beliau tuh bilang bahwa saat ini dia memegang sawah milik orang dan juga menyewa lahan. Jadi berawal dari situ dan juga dia termotivasi untuk menyewa lahan. Selain itu, setelah sewa sawah, beliau itu berfokus pada dua komoditas. Komoditas yang paling utama yang berada di desa Padamo Timur, yaitu komoditas padi dan juga tembakau. Bagi beliau, komoditas tersebut sangat menguntungkan, terutama padi. Beliau tidak memilih komoditas lain karena beresiko, terutama jagung, karena katanya beliau itu sering dimakan hama tikus. Jadi sering kosong gitu jagungnya. Untuk input usaha tani, input usaha tani itu berawal dari berawal dari Bapak Matra itu beliau tuh kadang menggunakan bajak sawah atau manual menggunakan cangkul. Tapi bagi beliau tuh menggunakan cangkul itu merasa kelelahan, dan juga bajak sawah dengan hewan itu terlalu kuno. Jadi beliau itu menggunakan traktor untuk penggemburan tanahnya. Jadi menurut beliau tuh penggemburan tanah yang menggunakan traktor itu sangat efisien dan cepat. Dan juga kalau jika menggunakan sewa kepada orang lain itu lebih mahal. Jadi sewa secara manual gitu lebih efisien. Selain itu juga pemilihan benih. Pemilihan benih Pak Matra ini lebih memilih benih yang ditanam yang rata-rata berada di desa tersebut. Jadi beliau itu tidak memilih benih ini seperti benih A atau benih B. Beliau itu berfokus pada benih yang ditanam rata-rata di petani di tempat tersebut. Beliau tidak mengambil resiko. Selain itu juga untuk pemasaran, beliau itu pemasaran seperti hanya padi dan juga tembakau. Beliau itu hanya menunggu dari pengepul. Jika ada yang membeli padinya atau tembakaunya, terutama saat ini kan musim tembakau, beliau itu nunggu pengepul dulu, tunggu pengepul. Setelah itu beliau itu jual seperti itu. Untuk selanjutnya kesimpulan dan saran. Jadi beliau ini, dari kesimpulan semuanya, beliau ini memiliki lahan yang hasil sewa selama 5 tahun. Kemudian di lahan tersebut hanya ditanami 2 komoditas, yaitu padi dan tembakau. Untuk saat ini tembakau karena pada musim kemarau. Selain itu, bagi beliau menanam komoditas tembakau itu sangat merugikan katanya, karena keuntungannya sangat sedikit. Dan juga untuk saran itu perlunya mengikuti kredit usaha rakyat untuk membantu beliau dalam memenuhi dana dari setiap sebelum dia melakukan penanaman pada lahan sawah. Jadi beliau itu tidak perlu mencari kepada tetangga seandainya tetangga itu tidak memiliki uang gitu. Dan juga Pak Matrai belum mengikuti asuransi. Asuransi ini juga mencegah jika terjadinya kayak tadi yang di permasalahan itu, jika pengepul itu sudah memiliki
kapasitas gudangnya sangat full dan akan dibeli rendah. Nah, dengan mengikuti asuransi tersebut itu juga meminimalisir kerugian dari petani akibat ya tadi itu. Cukup sekian penyampaian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.